Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, apa kabar? Luar biasa tentunya, semua baik adanya. Haleluya. Amin. Bulan ini, bulan Mei, tema kita adalah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita minta kepenuhan akan Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya, Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang baik, sebab Tuhan menjanjikan semuanya itu baik, amin. Puji Tuhan, saya juga menyapa saudara yang ada di rumah, Shalom semuanya. Biarlah pagi hari ini kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, sebab Dia Allah yang terlalu baik buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari di minggu pertama ini kita akan menerima perjamuan. Kita minta bahwa Tuhan yang menyertai hidup kita di awal bulan ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan janjikan kepada hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Hingga saat ini kami boleh datang menghampiri Engkau. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh membawa seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan, di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap kami, bahkan Engkau yang memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan dari segala alam. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan roh. Sekali lagi katakan dari awal, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus.
Penuhi Roh Kudus-Mu Tuhan. Panggil Dia, katakan Roh Kudus. Sekali lagi panggil Dia, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Datang ya Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa Yesus. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi Penuhi kami Tuhan yang ada di tempat ini dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Dengan api-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api-Mu, penuhi kami Tuhan. Setiap kami Tuhan, mari sembah Dia, bawa persembahan yang terbaik. Urapi kami, kami sembah Allah, kami muliakan Tuhan. Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kami banggakan. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dia Yesus Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak dimuliakan.
Rabaya Shikirata Darabaya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Raja kami yang hidup Tuhan. Kau Raja, Bertahtalah atas hidup kami. yang besar, Berkuasalah atas hidup kami, Roh Kudus. yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Amin, haleluya Yesus.
dan bangga punya Bapa seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Yesus, Engkau yang setia kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap memuji Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Saudara dan saya adalah umat yang sudah ditebus oleh darah dan domba Allah. Oleh sebab itu berikan pujianmu kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus mengucap syukur kepadamu Tuhan. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bagi kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Mari berlari bersama-sama, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kita bangga ya punya Bapa seperti Yesus. Mari naikkan pujian ini. Dia telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bagi kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Untuk apa saudara? Mendapatkan mahkota Amin. kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu. kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti ada mujizat Tuhan. Di situ pasti Mujizat-Mu terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes. Haleluya. Haleluya. Kau
puji Tuhan. Haleluya. Masih Minta Tuhan. kuasa Tuhan. Tetap berdiri ya. Kita semua percaya kalau saat ini ada gerakan Roh Allah di sini. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersukacita karena gerakan Roh Allah ada di sini. Mari sama-sama katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Dari mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan sekali lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Katakan. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana. Hosana. Mari kita sama-sama katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana. Semakin kita sukacita, anggur baru akan tercurah di tempat ini. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yuk kita pujikan dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. Memulihkan umatnya. Yes, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat dirinya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya
orang. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita siapkan persembahan kita untuk Raja di atas segala raja. Kita akan memberikan persembahan dan sebelumnya kita akan mendengar beberapa pengumuman. Kami mengundang seluruh kaum wanita untuk dapat hadir di dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa dalam bulan yang pertama ya. Jadi Selasa besok kita akan ada ibadah kaum wanita di tempat ini jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vera Daniel. Oleh sebab itu kami menghimbau untuk seluruh kaum wanita boleh mengikuti ibadah kaum wanita bersama-sama. Dan hari Kamis kita ada ibadah doa lawatan dan kita akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Yusak Keramat Bakti. Dan hari Minggu kita akan bertemu lagi dalam ibadah raya seperti ini saudara ya. Kita akan dilayani oleh Bapak Samuel Hadiwijaya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Semoga kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Bila mana kami boleh memuji, meninggikan dan menyembah Engkau. Semua ini karena kemurahan-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau berkati persembahan kami dan juga mengembalikan persembahan persepuluhan kami Bapa. Kiranya bisa Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami memberi dengan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan bahwa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Mari penuhi kami Tuhan. Penuhiku Roh Kudus.
Kami perlu Tuhan, Roh-Mu yang kudus memenuhi kami setiap hari, bahkan setiap saat, di mana hidup kami akan dituntun oleh Roh Kudus. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Bapa, berfirmanlah, karena firman-Mu itu yang memberi kami kekuatan, memberi kami tuntunan dalam hidup, dan membawa kami makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami ini mendengar-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara, shalom. Tema kita bulan Mei dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Saya tunggu tim PAW ambil tempat duduk. Baiklah, Efesus 5 ayat 18, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, apa maksudnya dipenuhi Roh Kudus? Artinya seseorang itu dipengaruhi dan dikendalikan penuh oleh Roh Kudus. Bukan cuma sekedar percaya atau menerima dia waktu dibaptis. Ada 3 hal makna ya. Kehadiran versus kendali. Artinya apa? Ketika setiap orang Kristen sudah lahir baru, ia menerima Roh Kudus, tetapi dipenuhi itu soal menyerahkan diri kita dalam pengendalian akan Roh Kudus. Ya, dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak dikendalikan oleh roh-roh yang lain, tetapi oleh Roh Kudus. Hendaklah kamu dipenuhi dengan roh. Dalam bahasa Yunani, kata itu merupakan perintah yang senantiasa harus dilakukan. Jadi kata kerjanya itu terus menerus, bukan hanya sekali. Jadi bukan hanya ya sudah bisa berbahasa lidah, bisa maksudnya itu minta kepenuhan Roh Kudus, tapi ya cuma sekali. Ya sudah beres, sudah pokoknya sudah gitu ya. Bukan seperti itu. Tetapi kita itu seperti orang yang haus. Siapa di sini tidak perlu minum? Tidak ada, bukan ya. Bahkan HP ini ada peringatan untuk minum. Kalau saya kurang minum, dia akan ngomong kamu kurang minum gitu ya. Berarti dikendalikan oleh HP untuk minum, maksudnya itu begitu. Hidup kita juga harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena ini kata kerja yang bentuk perintah yang berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah barang siapa dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia akan berbuah dan mempunyai kuasa. Ya, mempunyai kuasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus biasanya terlihat dari apa? Buah rohnya. Ya, ada kasih, ya dulu mungkin jahat, egois, tetapi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus mulai berubah, mulai memperhatikan orang lain, mulai punya kasih, punya empati, ya, punya sukacita, ya, punya damai sejahtera, menjadi sabar, ya. Walaupun Pak Sabar sudah pulang ke desa ya, tapi harus menjadi sabar dan dia bisa sabar. Kemudian punya kebaikan, punya loyalty, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Serta penguasaan diri. Bisa dibaca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kuasa apa yang diberikan? Dalam hal ini ada kuasa untuk bersaksi. Ya, menjadi saksi bagi Yesus. Mengerti kebenaran Alkitab dan punya
waktu untuk berdoa. Kalau dulu kerja terus sehingga tidak punya waktu berdoa, tetapi ada kerinduan untuk menyisihkan waktu, mendahulukan waktu untuk Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar emosi atau pengalaman mistis. Nah, perbedaan antara karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus itu beda ya saudara-saudara. Kalau buah Roh Kudus itu soal karakter ya. Karaktermu harus berubah kalau engkau berkata bahwa aku dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ada perubahan karakter. Karunia itu untuk fungsi pelayanan ya, karunia untuk bernubuat, karunia untuk berbahasa lidah, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan sebagainya. Kemudian proses yang dialami seseorang untuk dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan peristiwa satu kali ya. Nanti kita setelah peringatan Yesus naik ke surga, kita akan mengadakan 10 hari pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Ayo hadir ya. Nanti memang kita akan dilayani oleh tim dari KPK ya. Jangan dilihat timnya ya, tapi lihat Roh Kudusnya. Amin. Jadi disitulah kita akan melihat demonstrasi kuasa Allah. Bukan demo-demo di jalanan itu yang menuntut perbaikan nasib, bukan. Tetapi ini kita melihat demonstrasi daripada kuasa Allah yang terjadi. Nanti ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa berbahasa lidah, ada yang punya karunia-karunia untuk pelayanan, saudara-saudara. Ini penting ya, sebagai anggota KPK, terlebih sebagai pengurus KPK harus bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Amin. Amin. Jadi jangan nolak kalau disuruh doa ya. Doa pembukaan, doa firman, doa penutup, mendoakan orang sakit, mendoakan macam-macam lah kebutuhan daripada umat ya. Supaya engkau melihat bahwa engkau dipakai Tuhan. Engkau ku diberi kuasa ya toh, dari Raja mulia. Jangan kita hanya keren nek nyanyi ya. Ada banyak orang maunya keren nek nyanyi, tapi suruh aja sekarang buktikan kamu punya kuasa apa enggak, iya kan? Paling enggak kuasa perkataan. Hati-hati ya kalau ngomong. Amin. Kuasa, ada kuasa loh dalam perkataan itu ya. Jadi supaya kita ngalami proses, bukan peristiwa satu kali, bukan dibaptis wis iso bahasa roh ya wis, bukan. Tetapi mari kita melihat proses ini sampai hidup kita menjadi seperti Yesus. Amin. Nah, hari-hari ini banyak di medsos mungkin Anda bisa bingung ya. Yang A ngomong begini, yang B ngomong begitu, dan semua ini pendeta-pendeta terkenal. Iki sing bener sing ndi gitu ya. Ingat, saudara harus mengetahui denominasi pendeta-pendeta yang berkhotbah itu ya. Sehingga bisa mengerti apakah mereka aliran ini, itu, dan anu ya, banyak sekali. Terus ada yang seseorang berkata fenomena rebah-rebah itu ya. Kalau sudah bahasa roh terus semua ambyuk gerubyuk gitu ya. Oh itu enggak ada dalam Alkitab. Ya rasa-rasanya mungkin saya perlu menjelaskan Alkitab mana yang ada seperti itu ya. Ada ternyata ya. Saya juga menangkap perkataan beliau dan belajar ya. Kita sama-sama belajar. Dan setelah saya pelajari lu ada loh ya, orang yang rebah-rebah itu ada, saudara-saudara. Siapa di sini yang pertama kali berbahasa roh terus ngeblak? Angkat tangan. Lu ada kok, saya tahu. Ada, tapi mungkin malu angkat tangan, ya wis ndak apa-apa. Kita baca 1 Samuel. Ini bahkan jauh sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang ya, di perjanjian lama. 1 Samuel ayat 19, pasal 19. Nah, kita baca ayat 24, tapi sebelumnya nanti saya akan terangkan. 1 Samuel 19 ayat 24. 1, 2, 3. Ia pun menanggalkan pakaiannya,
dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Jadi kisahnya adalah begini. Jadi Saul ini kan mau bunuh Daud ya, mantune Dewi ya. Karena apa? Iri hati. Saul membunuh beribu-ribu orang. Daud membunuh berlaksa-laksa orang. Besar mana saudara? Besar Daud ya toh. Jadi ini morotuwo, ini iri ambek mantu ya. Siapa di sini morotuwo? Halo angkat tangan morotuwo. Oh belum jadi moro-morotuwo ya, belum ya. Sik nom kabeh. Puji Tuhan. Nanti nek kalian sudah jadi morotuwo, hati-hati ya. Jangan iri sampai mantumu ya. Oh mantuku keren ya. Aku sudah keriput elek gitu ya. Terus kamu oplas gitu ya. Ya enggak apa-apa nek ada uang suruh oplas terus gitu ya. Tapi ini loh, Saul mau membunuh Daud, bayangkan. Dia loh, Daud itu loh diambil mantu ya. Sing ngambil mantu ya Saul dewe ya. Mikal dikasih ya anak dewe. Lah kok lo bojone Mikal mau dipateni, itu bagaimana? Ya coba toh ya. Jadi ia pergi memburu Daud ya. Sampai mana? Akhirnya saya singkat aja. Ayat 18 ya. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama. Jadi waktu itu Nabi Samuel ada. Dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Jadi Daud ini pergi ke hamba Tuhan, Nabi yang besar di kala itu Samuel ya. Ingat ya, Samuel waktu kecil sudah diserahkan. Ini anaknya Hana dengan siapa ya namanya? Elkana ya. Jadi dia dari kecil sudah ditaruh di bait suci dan malam-malam dipanggil oleh Tuhan, Samuel. Luar biasa ya, keren ya. Sini ada namanya Samuel, ada enggak? Samuel Victor ya. Oh ya, hati-hati Tor, kok bengi kowe diceluk. Ketika diberi ketahuan kepada Saul demikian, jadi Saul diberitahu ya sama orang itu loh, Daud ada di Nayot dekat Rama. Jadi Daud ini berlindung pada Samuel ya. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Jadi Daud mau diambil, jadi pasukannya disuruh pergi ambilan Daud. Tetapi orang-orang yang disuruh ngambil Daud ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan. Jadi sekumpulan nabi-nabi ini kepenuhan dengan Roh Kudus ya. Karena waktu itu Roh Kudus hanya dicurahkan kepada orang-orang tertentu sesuai keinginan Tuhan, bukan pada semua orang seperti sekarang ini ya. Dan orang-orang yang disuruh ini ngelihat, loh semua itu sedang kepenuhan Roh Kudus dengan dikepalai Samuel. Dan Roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi lah. Mereka datang akhirnya geblak pisan ya, kepenuhan seperti nabi-nabi itu. Jadi orang suruhan ini ya ndak balik ya, apa balik wong kepenuhan ya tuh. Lalu hal itu diberikan tahu pada Saul. Itu loh orang-orangmu tiba itu kepenuhan kok nabi-nabi itu juga. Oh ya tah. Disuruh lagi gelombang kedua datang. Suruh ngambil Daud. Tapi ini orang kepenuhan pisan ya kan? Ya toh. Jadi rombongan ketiga itu juga kepenuhan, suwe-suwe Saul sendiri pergi ke Rama. Karena berapa? 3 suruhan sudah gagal. Mereka melok kepenuhan semua di Nayot itu. Nah akhirnya ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, di mana Samuel dan Daud? Ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah ya. Ketika Saul sampai di tempat kepenuhan nabi-nabi dengan para anggotanya itu semua kepenuhan Roh Allah, lah Saul pun kepenuhan Roh Allah ya toh.
selama ia melanjutkan perjalanan. Loh, belum sampai loh saudara-saudara ya. Bayangkan transfer spirit itu luar biasa. Belum sampai itu wis kepenuhan. Sampai di Nayot ia menanggalkan pakaiannya dan ia jadi telanjang. Apa gak izin? Hah? Iya toh? Roh Kudus kok dilawan. Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus ya. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan berdosa terhadap Roh Kudus. Itu dosa yang tidak akan diampuni ya. Jadi ada dua dosa, yang satu bisa diampuni, yang lain tidak bisa diampuni. Apa itu? Bikin Roh Kudus menghujat Roh Kudus. Jadi ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang, saudara-saudara. Sehari-harian dan semalam-malaman. Itulah sebabnya orang berkata, apa Saul ini termasuk ya golongan nabi yo? Kok jadi kayak seperti ini? Ternyata ada, saudara. Ya. Jadi kalau ada gereja sing terus rebah kabeh anut grubyuk, terus ada pendeta sing ngibasno jakete gini itu mereka grubyuk, rebah, jedor gitu. Terus saudara ngomong, iku kena ambu kringete. Ya ndak iso, coba Pak Henry sung ngibas-ngibasno iki jakete melayu kabeh pasti. Karena kalau Roh Kudus sudah berkarya, siapa sing bisa ngelawan? Ndak ada. Seng ada lawan, saudara-saudara ya. Seng ada lawan. Waktu saya pertama kali melayani Tuhan, ya orang yang baru melayani itu kan menggebu-gebu ya, dan tulus, pasti tulus lah, tidak ada motivasi. Waktu saya mengajak, ya bukan berarti sekarang saya tidak tulus terus ada motivasi, enggak. Tetapi itu loh, waktu masih celondo ya, nek ngarani anak kemarin sore ngelayani di gerejanya Bapak yang sudah jadi nabi ya toh. Waktu saya berdoa gini, di sana belakang itu orang itu nggawa blak jeduer gitu ya, kursinya sampai seret gitu. Saya ya wedi yo, liano gitu takut apa iki. Bukan saya kan, om saya di sini kok. Roh Kudus. Dan kalau ada orang yang tidak percaya, apa iku ngono, hati-hati loh ya. Iki bisa rebah telanjang sehari-harian, apa ndak malu? Malu. Ojo menghujat Roh Kudus. Nanti kue malu. Apa itu? Apa itu sih? Apa itu, dari kuasa mana itu? Jangan meragukan, jangan menghina, jangan pada akhirnya nanti menghujat Roh Kudus. Ini Saul ngerasakno dewi. Nah, ya kan? Ada ternyata. Jadi, ayo kita menyadari bahwa Roh Kudus punya kuasa. Ya terserah Roh Kudus mau ngapain. Ya. Ada orang yang nangis terus sampai rumah lo nangis tidak berhenti-berhenti. Ada. Bahkan ada satu orang yang berkata, aku ini bahasa lidah gak leren. Ada nek 2 apa 3 hari. Ndak iso tak leren no katanya. Nderu mimil terus ndak iso mendek katanya. Ya apa? Karena Roh Kudus. Saulus buta 3 hari. Karena siapa? Karena Roh Allah. Buta 3 hari. Ya apa caranya melekkan Saulus? Tidak bisa. Selain hamba Tuhan datang dan tumpang tangan. Dan hamba Tuhan ini memang disuruh Allah, bukan kaleng-kaleng, saudara-saudara. Hamba Tuhan ini ya takutlah. Oh dia pembunuh. Jangan-jangan nanti aku di sana cekek. Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, lakukan. Amin. Jangan dengan kekuatanmu sendiri gitu. Jadi saya ulangi, makna daripada dipenuhi Roh Kudus ini ada 3. Jadi kita harus merasakan ya kehadirannya, kehadiran Roh Kudus itu dalam hidup kita. Dan dia mengendalikan
hidup kita. Serahkan hidupmu itu padanya supaya terkendali ya, aman terkendali. Yang kedua, punya buah-buah roh. Karakter kita harus berubah ya. Yang dulu pelit, sekredit, medit, ayo sekarang menjadi orang yang murah hati. Ojo pelit, medit, dipek dewe. Suatu pekerjaan, ketika engkau berkata begini, enggak apa-apa, tak kerjakno dewe wae. Aku bisa. Rasa pakai apa itu? Tenaga kerja. Berarti batine ya dipek dewe, untungnya ya dipek dewe, rugine ya dipek dewe, wis ndak usah berbagi. Ya. Terus saya mikir, saya ngerenungkan, iya ya. Tapi saya mikir, ini saya ya, ini saya. Lek aku ngerjain dewe, aku matek-matek dewe. Bener gak? Iya toh? Orang sudah lansia mau ngerjain dewe, matek-matek dewe, kobong-kobong dewe, bener gak? Wong kadang komporku lali mateni saudara-saudara. Wis tuwek di dapur honggiam. Iya kan, honggiam lho. Honggiam soalnya tak tinggal naik loteng lali. Oh kuwabe itu Mbak Abigil, apa iki wah ambune apa iki sampai mengeluar-keluar mek kobong saudara. Honggiam. Tapi saya juga berpikir iya ya. Enggak bisa, berarti harus banyak orang. Jadi harus membagi berkat ya. Setelah membagi berkat ya, terus saya cerita sama orang lain. Oh, kerjaanku itu luar biasa bla 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 bla, ndak tahu nih besok lusa dek niru kerjaanku ya toh. Apakah aku ngamuk-ngamuk? Semua sudah kesruh di sekelilingku. Oh, sekarang ini gini. Saya ngomong, ndak apa-apa. Toko emas itu jejer-jejer ya toh. Tapi berkatnya ya dewe-dewe toh ya. Pak Martin ini ya di Pasuruan, toko cete ado dari rumahnya ya di tengah kota. Dan di sebelah sing rumah itu toko cat gedean, bener ya Pak Martin. Terus ada boneka sing isawe-awe gini itu loh. Padahal di toko Pak Martin kita nyuwariin di si toko ki ending lali namanya ya toh. Sing eling malah di muka itu ada pabrik permen pedes. Saudara dulu menikmati ndak permen apa jeneng ya? Bukan. Sing permen pedes toh, mosok ting-ting jahe. Ini ngarepe omahe gak eru ya apa sih? Sing Sidoarjo malah eru. Itu loh Sin A apa itu loh? Sin A toh ya? Oh ya apa Pak Martin lali wis. Karena dia ndak tahu beli. Diketok. Saya ngomong itu aja wis di Google-nya di search Sin A itu permen. Nah itu rumah muka itu tokonya Pak Martin gitu. Tapi Pak Martin ya kan ndak halu toh, ndak kepo-kepo toh, enggak, tenang aja ya. Karena berkatnya Tuhan itu sendiri-sendiri. Amin. Tak kandani ya. Aku punya buku. Bila langit menjadi tembaga. Ini bacaan ya. Yang kehidupannya masih berjuang ya, yang berkata aku iki dolek duit kok cek angele sih yo, wis bacaan buku itu dhisik, nanti pinjemen tak cari no, tak fotokopi no, sebab kalian nek minjem gak pernah dibalik no. Makanya itu Pak Wito catetan ya, siapa yang mau buku itu catetan ya, suruh bayar nanti fotokopi, wis paling beres. Wis itu buku bacaan ya. Mengapa langit di atas kepalamu jadi tembaga? Mengerikan loh ya. Nek langit jadi tembaga, ya gak kudanan. Ya toh? Ya tapi ya gak kena berkat mana sorgawi. Karena pakai payung tembaga. Payung kertas isi isa suwek rawak-rawek. Nek payung tembaga lak soro saudara-saudara. Bila langit menjadi tembaga, kalian duduk di sini kok kira langit itu sak gini kayak ini? Enggak. Ya sak gini tok. Kamu Yusak, kamu Ineke, kamu Tina, dewek-dewek kamu Pak Henry, kamu Daniel, kamu Pak Hendra, dewek-dewek ndak bisa terus di extend ngono. Enggak, ya sak gini.
Berkat Tuhan yang turun ya sak gini nih kita dewi. Amin. Jadi gak ono penunutan. Katakan salami kanan kiri. Ojo nunut. Ojo nunut. Gak usah nunut-nunutan, dewi-dewi. Jadi persoalan itu adalah apa? Pribadimu sendiri-sendiri. Pribadimu sama Roh Kudus. Apakah engkau mau dipenuhi Roh Kudus, mau dituntun atau ngomong gak masuk akal, gak percaya. Apa iki? Aneh, ngomong kok gak karu-karuan, kayak orang gila. Ada di Alkitab. Itu loh seperti orang mabuk. Pagi-pagi modelannya kok mau mabuk. Nah, jadi kita ini ngalami proses, ya, bukan sekali tok. Oh sudah kok, aku sudah dulu bahasa roh saiki lali. Bukan. Tapi itu proses. Jadi kembali kepada tadi, ndak usah takut, ya, semua dodol bakpo, ya kan? Semua jadi anemer, tahu anemer? Pemborong tahu pemborong? Pemborong barang bekas, pemborong bangunan, pemborong apa meneh? Apa itu buah-buahan atau makanan atau minuman, pemborong itu namanya, diborong kabeh gitu. Atau apa? Pemusik, ya. Lek pemusik itu sekarang rodo anggak tak kandani. Cok rame-rame ada pemusik tak, biasanya di bawah. Sekarang ada sing di atas tak. Marilah kita rasan-rasan. Bukan aku loh sing ngomong. Iya toh. Kemarin itu Bapak Pendeta datang. Terus kita ngomong-ngomong terus dia ngomong, wah pemusik itu ah. Wah gitu ngomong. Saya ngomong gitu lah kamu ngerti toh ya. Gitu itu lain apa mbak? Oh gitu lain ya. Padahal O sama kan ya, huruf O. Tapi saya ngomong, wah, situ. Oh, lain ya. Jadi dia ngomong, oh gitu. Loh apa? Oh iya, soalnya deku pinter, ndak ada orang lain mana sing iso musik. Makanya hari ini anakmu masuk noles musik gratis di bawah ya, supaya ndak gitu. Jadi apa saudara-saudara? Mereka merasa gak ada toh orang pemusik di sini, tidak ada toh ya, kita rasani. Mereka merasa apa? Sombong. Aku kok saya melihat ini arek nom-nom itu, wih, kayak Mozart saudara-saudara ya. Cuek. Kok hebat ini, tidak sakit ini. Anak-anak kecil sudah apa namanya piawai semuanya ya sekarang ini. Hati-hati. Ini loh next generation, ternyata canggih-canggih. Dan mereka partiturnya itu enggak kayak saya diajari sama Bu Els Rehata. Aku enggak tahu Bu Els Rehata. Aku disuruh nulis kayak kecambah itu, do re mi fa sol itu. Waduh ngewelu ndasku. Kecambah ini terus suruh partitur ini suruh menerjemahkan. Jadi kalau ada pemusik luar negeri datang ke gereja, pasang partitur, kowe harus bisa main. Tapi Indonesia hebat. Katakan Indonesia hebat. Rasah partitur, rasah latihan, longgo, ditabuh, masuk hadirat. Nah, tepuk tangan untuk pemusik. Nah, karena apa? Dipenuhi Roh Kudus. Tapi ojo sombong dhisik. Ya toh, isone mek satu lagu. Begitu Oma Evi nyanyi lagu sing jadul, bengong deh, karena deh Gen Z, ya itu, ya. Jadi dirasani, ya memang kita terbatas kan, pemusik itu mek satu lawan berapa coba? Siapa di sini bisa memainkan musik, angkat tangan? Tuh, ini jemaat KB berarti ya. Masa ndak bisa? Ya Isa lah Pak Yusak, masuk ndak Isa? Isa kan besok harus main gitar walaupun engkau KPK-mu ndak ada pemusik ya. Satu kunci saja ya, CGF
pasti wis iso nyanyi sembarang kalir. Soalnya orang ya gak ngerti kok kuwi salah apa enggak. Pede aja lagi. Lah ya toh? Iya. Lah saya ini gitaran gak karu-karuan, kadang kok angel iki kuncinya tak rubah dewek wis pokoknya sing tanganku ndak sakit gitu loh ya. Apalagi nek waktu pakai kuku palsu wis tua ndak karu-karuan ya kan. Karena harus ndak pakai kuku kan. Nah kita cewek ya toh. Mau jadi princess, masa ndak pakai kuku ya toh. Lek pemusik kan kukunya budel kabel, lihatin itu Pak Freddy. Ya toh. Nah, itu beda. Tapi hari ini ternyata mereka canggih, guys. Mereka pakai apa itu jenenge iki? iPad. Terus ditutul. Ini nek kamu ndak iso ngene iki. Ini gini. Oh, enak nek les koyok ngene. Aku ya oma ya bisa les nek pakai iPad. Bener gak? Ada banyak sarana yang menunjang. Jadi anak-anakmu ayo lesno. Anaknya Agus, anaknya siapa lagi? Anaknya Bebek nanti ya. Ya kan? Langsung dibeli no harpa gitu loh Pak, sing gede. Wah asik loh ya toh. Kita kan belum punya pemain harpa. Ya gereja lain wis punya loh. Kita harus punya pemain harpa. Amin. Nubuatan ini dicatat tanggal berapa ya kan? Jadi proses, kita harus diproses. Kita harus melewati proses untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ciri-ciri orang yang sudah dewasa dalam Roh Kudus yang pertama yaitu gak tersinggungan. Tes. Jangan orang lain sing dites. Tes dirimu dewek. Ya kan? Apakah kamu 3 hal ini sudah ada? Kamu tadi kehadiran versus kendali, buah dan kuasa serta proses terus menerus. Kamu cek dirimu. Aku sudah gitu apa enggak? Saat marah dan tersinggung nanti pulang pasti ada orang yang bikin kamu marah. Rungokno ya. Cateten. Mbu tukang parkir, mbu pegawai restoran lain atau di bawah restoran Tirsa yang bikin kamu marah, ya kan? Kamu tersinggung apa enggak atau marah? Ya. Nanti responmu gimana? Ya wis enggak apa-apa, susuki salah. Atau mang kok enggak dicatat? Ya toh, sudah mau pulang baru ditagih. Nah, responmu gimana? Ya sudah, misalnya sosok, waduh enggak ada uang kecil besok ya Mas. Ya sudah ambilen loh, itu lebih senang ya toh mereka. Itu responmu gimana? Oh enggak tak enteni sosoke. Waduh. Responmu bagaimana? Respon alami dari manusia atau balas dendam. Wah, kalau engkau diamuk sama istri atau suami dan sebaliknya, balas dendam apa enggak besok? Sayure enggak tak kasih garam. Salah satu balas dendam. Tapi tidak boleh balas dengan cara lain-lain ya, amin. Caranya gimana? Ini saya belajar juga, soalnya aku ngamuan, ya toh. Paling ngetes awakku dewi. Caranya apa supaya aku tidak ngamuk? Aku ngambil nafas, saudara-saudara. Ayo mari kita ambil nafas 1, 2, 3. Itu bisa lega, ada kelegaan. Ya. Yang kedua, saat bingung. Mau kawin tahun ini apa enggak ya? Ini kemarin soalnya aku mari doa no tingjing. Mau kawin tahun ini apa besok ya? Saya tanyai, mau kawin tahun ini? Iya. Ya wis tenang toh. Tapi mungkin kadang-kadang mikir, enak kawin apa enggak ya? Soalnya nek kawin itu, kamu mengikatkan diri loh. Amin. Biasanya keluyuran enggak usah ngomong nang di kemana-mana, gak muli-muli, enggak apa-apa. Coba kawin sehari, kemana aja mah? Kok enggak pulang-pulang? Ya toh. Nek Pak Gem enggak kakean ngomong, kunci itu dikantilno, jadi aku enggak bisa masuk, saudara. Oh, namanya aku diusir iki, ya kan. Perasaan halu, wis tuwek soalnya halu ya. Oh, mau nginep hotel mana ya? Tapi enggak enak ah. Jadi aku muter jauh. Bisa sih muter. Nanti kok enggak dicopot kuncinya? Ya wis lah enggak gegeran. Nah, itu testing. Ya sudah emosi jiwa apa enggak gitu ya. Saat bingung.
ini jualanku ini mau tak tutup apa enggak ya? Sudah kayak pesaing, aku capek, bingung tuh ambil keputusan. Nah, kamu itu dipenuhi Roh Kudus apa enggak ya? Tanya Tuhan. Biasanya orang itu pakai logika. Oh, kalau sudah sepi kayak gini atau ditutup. Oh, bagaimana? Saya kalau konseling sama orang ya, apalagi mengenai pekerjaan. Saya ngomong, tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan. Sebab ketika saya mau ndak bekerja itu tanya Tuhan, saudara-saudara. Kalau saya ndak tanya Tuhan, ndak dapat berkat. Amin. Jadi lebih baik kalau bingung-bingung tanya Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus itu berarti kita sengaja berhenti untuk berdoa. Saya berdoa, Tuhan begini-begini. Aku sudah capek Tuhan begini-begini. Boleh ndak begini-begini. Tuhan nek kadang jawab, kadang ya enggak. Nek enggak ya tak terus no. Tapi nek jawab ya tak ikuti jawabannya Tuhan. Nek pas jawabannya Tuhan terus, ya terus. Nek suruh mendek, ya mendek. Jadi ambil keputusan dengan hikmat dari Roh Kudus, dengan tuntunan dari Roh Kudus. Yang terakhir yaitu saat ego ingin dipuji. Nah, saya ini konseling sama orang. Ngomong gak karu-karuan, aku sudah mau emosi ya. Aku sudah mau emosi, kalau aku emosi kita bertarung. Benar gak ya? Benar gak? Walaupun itu kita sebagai konselor ya, iso emosi loh. Apalagi aku diseneni gini. Oma ini memang gak pernah ngerti aku. Waduh, ya toh. Oh itu oma yang gak ngerti itu oma katanya gitu. Saya pikir-pikir wis gak apa-apa lah. Aku disenen-seneni arek enom wis gak apa-apa, wis karep-karepmu. Ya wis. Akhirnya saya turun dulu ya. Itu caranya supaya kita nggak berantem. Turun sih. Turun. Terus dia kan ngomong macam-macam. Terus mulai Roh Kudus kasih aku hikmat. Pujiin dia. Nah, karena apa? Orang itu ingin dipuji. Yes atau yes? Bu Ineka pengen dipuji Pak Su apa enggak? Apakah cuma Broni yang dipuji? Kan bisa cemburu kan kita sama Broni. Bronce ya kamu kok disayang-sayang, dilus-lus, aku kok enggak ketak-tak. Terus Broni nih. Nah, tambah mangkal Broni sama kamu, dicokot suwe-suwe. Loh iya loh ya. Saya tuh di nenek saya punya Doberman. Keren ya. Keren sak gini. Kupingnya gini. Lah itu dikasih orang karena habis nyokot orang. Lo. Habis nyokot orang dikasih emakku. Aku dicokot. Tuh temenan saudaraku ya. Jadi dia itu ngene. Aku pikir aku ini kan senang binatang. Kaki itu tak ketawi-ketawi gini ya, diranjang kaki itu tak gini-gini no ya. Ini si Doberman. Jadi tak lus-lus mbek kaki ya. Kamu tahu, ketika aku sudah ndak lus-lus, aku tertidur, terus aku bangun, aku nyenggol deh, wih langsung disaut kakiku, jret, ndak dilepas. Tak tarik darah berceceran, aku dibawa rumah sakit, aku dijahit, wes iso loro saulan. Apa cekot-cekot, karena ya wes dadal dual ya. Nah, kan sudah nyokot ini cucu, mari nyokot orang nyokot cucu ya, tapi mak ya wis ndak bisa apa-apa wong sing mau umku. Suatu hari tanteku didatangi pacari omku ya, omku sekarang kan dulu sih pacaran. Wih tahu saudara, datang diranggeh mau dimakan lehernya. Nah itu ego ya, egonya luar biasa. Dia merasa ini musuh, semua musuh. Karena dia memang bukan pet, dia hewan penjaga ya. Doberman itu hewan penjaga. Mungkin K9 lebih cocok. Jadi bukan untuk house, apalagi untuk anak-anak ya. Jadi bedakan sama Brownie ya kan. Tidak tahu ini namanya siapa, lali aku. Jadi saat ego
dan orang itu ingin dipuji, jangan disentuh. Nek dia lagi tinggi, ingin dipuji, dia pujiin, ya kan? Nek istrimu nadai sopran atau alto atau apa sih yang dubur-dubur itu Pak Freddy? Apa? Nada tinggi itu, tenor, sembuh pokoknya sing melengking itu, pujian. Wah, suaramu indah. Ya, pasti turun deh bleng, ya kan? Setelah dia ngamuk saya begitu, jadi kita beradu argumen, saya turun, seret. Setelah itu dia ngomong, oh kamu itu pinter loh tiba-tiba, tak omongin gitu. Iya tak mem? Nah, mulai, iya toh? Mulai kena pujianku. Iya tak mem? Iya, kamu pinter loh sekarang. Akhirnya dia ngirim foto-foto. Lihatin ini masakanku. Wih, cakep nih, 1 hari masak kayak restoran. Ini kala-kala kedai Tirsa, aku bilang. Dia, iya, karena aku diejek, katanya aku enggak pernah masak. Sekarang tak tunjuk no, bahwa aku pinter masak. Wih, lain kali aku undangan ya toh. Gak pernah masak aku. Ternyata wanita itu ingin dipuji. Kenapa Pak? Validasi. Iya Bu Ineke ya, validasi ya. Besok masak sing akeh ya kirim menang omaku. Ingin dipuji. Saat egomu tinggi dan ingin dipuji, apakah itu engkau dipenuhi Roh Kudus? Halo? Enggak. Egomu yang kamu makani, egomu yang kamu kasih makan. Akhirnya saya berhenti sampai puji-pujian itu dan dia senang. Ya aku menyenangkan hatinya orang aja, nanti kita proses lebih lanjut. Karena apa? Konseling itu tidak cukup 1 jam, tidak cukup 1 hari, bahkan sampai seumur hidup. Perlu orang itu dikonseling, saudara-saudara. Sampai seumur hidup suami istri perlu mengkonseling suami dan istri sendiri-sendiri. Amin, saudara-saudara. Jadi pagi hari ini di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Yesus itu ngerti kita enggak? Ngerti. Kalau kita susah, kalau kita dihina, kalau kita dipuji kok ono sing muji, Yesus memuji engkau, hai anakku yang terkasih. Wow, engkau keren ya, pastilah. Ya, engkau cantik, enggak usah oplas. Siapa sing hari ini ada kerut-kerut sudah gopo dikei obat apa ya kerut-kerut ini, ono sing disetrika, ono sing dijahit, ono sing dikei benang supaya ndak keriput saudara-saudara. Tapi Tuhan ngomong ndak usah, nanti lek kamu mati, ketika engkau dibangkitkan kembali, engkau pakai tubuh kemuliaan, ndak ono kerut-kerutan, tapi semuanya kayak princess and prince. Keren bukan? Amin. Jadi jangan halu pagi ini, minta dipenuhi Roh Kudus sehingga engkau bisa hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Mari kita berdoa. Saya undang pemuji dan nantinya petugas perjamuan kudus. Jadi ciri-ciri paling sederhana dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah menjadi peka terhadap kesalahan-kesalahan kita sendiri, ya. Sekaligus ada kekuatan dan penghiburan untuk kita mau berubah. Ketika kita sadar, iya yo aku iki sombong, aku iki angku, aku iki ingin dipuji-puji. Ya sudahlah, aku lalukan semuanya itu. Kita harus mampu melakukan, bukan cuma tahu apa yang benar, tapi mampu melakukan apa yang benar. Jadi kita tidak munafik. Kalau kita pakai kekuatan sendiri kita munafik. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, maka kita bukanlah orang yang munafik, tetapi orang yang berjuang bersama-sama dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan.
Mari kita tutup mata semuanya. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu, korban pujian. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari bersama-sama pujikan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Musik saja dengan lembut. Seringkali Tuhan, kami sudah merasa dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Tetapi kami melakukannya padahal dengan kekuatan kami sendiri. Seringkali kami berusaha berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, tapi itu dengan kekuatan kami sendiri. Siang ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami tahu siapa kami ini, kami tidak mampu berbuat suatu apa tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Banyak pekerjaan kami yang menjadi sia-sia, dan seringkali kami menyalahkan Engkau Tuhan, dan menyalahkan orang lain, dan berkata, mengapa nasibku seperti ini? Mengapa aku tidak bisa hidup seperti orang lain? Ampuni Bapa, karena Engkau sedang memproses kami. Biarlah mata kami tertuju padamu, dan kuasai roh kami dengan Rohul Kudus-Mu. Siang ini kami mau menyerahkan hidup kami semuanya masing-masing, baik hamba-hamba-Mu, baik umat-Mu di tempat ini, baik yang online di rumah. Tuhan, berkaryalah atas hidup kami, karena kami perlu karya dan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, yang mengubahkan diri kami menjadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih untuk kebenaran akan firman.
Dan di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan kami, karena hanya saja Engkau saja yang layak dan suci. Dan menerima penyembahan pujian kami hanya Engkau saja Tuhan. Dan biarlah tubuh darah-Mu itu membawa kami dalam kemuliaan menuju ke kemuliaan. Kami mengingat akan penderitaan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Dosa kesombongan kami, dosa keangkuhan kami, dosa kebebalan kami, ya Tuhan, ampuni kami. Biar kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dan menjadi ciptaan baru senantiasa. Di dalam nama Yesus kami terima. Haleluya. Amin. Silakan petugas perjamuan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian melayani perjamuan kudus. Tuhan kuduskan, tahirkan kami semua. Kami juga berdoa berkati seluruh jemaat yang akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang kami bagikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang setia. Melihat tata kemuliaan
Bagi seluruh jemaat yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Pujian, segala hormat hanya bagimu. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau, Allah Juru Selamat kami. Sungguh besar anugerah-Mu. Pagi hari ini kami sudah terima kebenaran firman. Terima kasih Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami senantiasa, supaya hidup kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kami dikendalikan, dan hidup kami bukan lagi milik kami, tapi hidup kami semua adalah milik Engkau. Biarlah kami terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami semakin hari, hidup kami boleh selaras dengan Engkau. Terima kasih, berkati kembali Ibu Gembala. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat senantiasa. Terlebih lagi Engkau memberikan pengurapan, karunia yang lebih besar lagi buat Ibu Gembala. Tuhan berkati kami semua, juga umat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, buah sulung, ucapan syukur, bahkan benih iman. Kami tabur di dalam rumah-Mu. Kami percaya hidup kami akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami semua umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah, baik yang di gereja juga mengikuti ibadah secara online. Kami akan pulang dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan, bahkan mukjizat yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami bawa berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima kebaikan Tuhan pagi hari ini, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.